Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam satu bab spesifik nih dari materi Anda. Bab 3 ya, tentang hubungan antara olahraga dan berat badan. Anggapan umum kan, ya kalau mau nurunin berat badan atau ngejaga deh, kuncinya ya olahraga, harus aktif. Tapi, apa benar begitu kalau menurut sumber yang kita pegang ini? Coba kita bedah bareng-bareng. Coba kita pakai analogi dari sumber ini dulu deh. Menarik ini. Bayangin Anda diundang makan malam besar nih. Terus Anda pengen datang pas lagi lapar-laparnya biar makannya nikmat gitu kan. Apa coba yang Anda lakukan? Mungkin sengaja makan dikit banget seharian. Atau pilihan lainnya, Anda olahraga lebih keras dari biasa. Tujuannya apa? Ya buat membangkitkan selera makan. Nah ironisnya, saran standar buat nurunin berat badan itu kan persis. Makan lebih sedikit, olahraga lebih banyak. Lo kok sama persis caranya sama bikin diri kita lebih lapar? Aneh kan? Ini paradoks yang perlu kita kupas nih. Persis. Dan ini nyambung ke keyakinan yang udah mengakar banget ya di masyarakat. Bahwa gaya hidup kurang gerak, apa itu istilahnya sedentary lifestyle, itu dianggap biang kerok utama masalah berat badan, plus penyakit-penyakit kronis yang ngikutin. Nah, olahraga terus diposisikan sebagai ya pencegahan krusial, solusinya gitu. Tapi pertanyaan mendasar yang diajukan sumber ini, seberapa kuat sih keyakinan ini didukung bukti ilmiah ya, bukan cuma katanya-katanya. Data di sini justru ngajak kita mikir ulang. Oke. Ini menarik banget karena rasanya kita semua udah kayak terprogram gitu ya. Mau langsing, ya gerak. Tapi kalau sumber ini bilang beda, temuan apa aja sih yang bikin goyah anggapan umum itu? Ya, sumber ini nyajiin beberapa observasi yang cukup, gimana ya, cukup mencolok. Dan kayaknya bertentangan gitu sama narasi umum. Pertama, ada yang disebut paradoks kemiskinan dan kegemukan. Di banyak negara maju, datanya konsisten nunjukin kelompok masyarakat yang status ekonominya lebih rendah. Yang pendapatannya kurang gitu ya? Betul. Mereka cenderung punya tingkat obesitas lebih tinggi. Padahal, ini anehnya, pekerjaan mereka seringkali jauh lebih nuntut fisik. Oh iya, cek pekerja pabrik, buruh kasar gitu. Nah, itu dia, pekerja pabrik, buruh bangunan, petugas kebersihan. Kalau logikanya pengeluaran energi tinggi itu mencegah gemuk, kok bisa kelompok ini yang lebih berisiko? Wah, iya juga ya. Pertanyaan bagus itu. Jadi kerja fisik berat nggak otomatis bikin langsing di populasi ini. Ada lagi nggak contoh lain? Ada lagi fenomena yang juga menarik dicermati. Ledakan tren kebugaran barengan sama epidemi obesitas. Contohnya di Amerika Serikat. Era di mana kesadaran soal fitness naik, gym menjamur di mana-mana. Aerobik, spinning, yoga. Iya, semua itu populer. Tapi di periode yang sama, angka obesitas malah melonjak drastis. Kalau orang makin banyak olahraga, harusnya kan logikanya populasi jadi lebih langsing ya. Tapi nyatanya nggak gitu. Waduh, jadi makin banyak yang nge-gym, tapi rata-rata populasi malah makin berat badannya. Ini kan kontradiktif banget sama yang sering kita dengar. Keraguan ini cuma dari pengamatan populasi aja atau sampai ke kalangan ahli juga? Nah, ini dia. Keraguan ini ternyata sampai ke level institusi kesehatan yang ya sangat kredibel. Sumber ini secara spesifik ngutip kesimpulan penting dari panel ahli gabungan antara American Heart Association, AHA itu, sama American College of Sports Medicine, ACSM, tahun 2007. Setelah mereka nelaah banyak banget bukti ilmiah, kesimpulannya itu, bahwa data yang dukung hipotesis kalau pengeluaran energi harian yang tinggi bisa cegah kenaikan berat badan, itu tidak terlalu meyakinkan. Bahasa aslinya not particularly compelling. Tidak terlalu meyakinkan. Wah, itu pernyataan yang lumayan kuat ya datangnya dari lembaga sekelas AHA dan ACSM. Kalau gitu, apa dong rekomendasi mereka sebenarnya soal aktivitas fisik? Rekomendasi utamanya sih tetap ya lakukan aktivitas fisik intensitas sedang. Misalnya 30 menit sehari, 5 hari seminggu. Tapi penekanannya ini penting. Tujuannya itu buat menjaga dan meningkatkan kesehatan. Oh, jadi fokusnya kesehatan umum ya? Bukan spesifik buat berat badan? Tepat.
Manfaat buat jantung, mood, tulang, pokoknya kesehatan umum. Bukan secara eksplisit dan utama buat manajemen berat badan. Panduan lain kayak dari USDA atau Lembaga Obesitas Internasional memang ada yang nyaranin lebih lama, mungkin 60 menit sehari. Tapi tujuannya pun ditekankan lebih ke mencegah kenaikan berat badan lebih lanjut. Mencegah naik lagi ya, bukan buat nurunin secara signifikan. Iya, bukan sebagai strategi utama buat nurunin berat badan drastis hanya dengan olahraga. Ini kayak pengakuan implisit gitu, kalau olahraga aja mungkin nggak cukup kuat. Jadi bahkan para pakarnya pun ngaku kalau buktinya nggak sekuat narasi populer ya. Ini benar-benar mengubah cara pandang. Terus asumsi dasarnya apa dong yang mungkin keliru selama ini? Kenapa kita bisa seyakin itu? Sumber ini ngidentifikasi beberapa asumsi yang kayaknya perlu kita tinjau ulang. Pertama, sering banget korelasi dianggap sebab akibat. Maksudnya? Ya, cuma karena orang langsing cenderung aktif, bukan berarti aktivitas itu yang bikin mereka langsing. Bisa jadi ada faktor lain, kan? Kedua, asumsi kalau orang gemuk mulai olahraga, pasti jadi kurus. Bukti buat klaim sekuat ini ternyata, nggak sekonsisten itu. Dan ketiga, ini mungkin yang paling dasar. Kita yakin bisa gitu aja ngakalin tubuh. Ngakalin gimana? Ya, bakar kalori ekstra lewat olahraga tanpa ada respons balik dari tubuh. Tanpa kompensasi. Itu asumsi yang mungkin perlu dipertanyakan. Nah, ini nyambung lagi ke analogi awal tadi ya, soal membangkitkan selera makan. Working up an appetite. Konsep ini kan sebenarnya masuk akal banget ya. Kalau kita gerak lebih banyak, pakai energi lebih banyak, wajar dong kalau badan ngasih sinyal lapar. Cepat sekali. Konsep dasar ini yang sebetulnya logis banget, kok kayaknya sering terlupakan atau dikesampingkan gitu ya dalam diskusi populer soal olahraga dan berat badan. Sumber ini ngingetin kita ke pandangan para klinisi zaman dulu, sebelum tahun 1960-an. Mereka justru cenderung skeptis loh soal efektivitas olahraga buat nurunin berat badan. Oh iya, kayak gimana contohnya? Contohnya, ada Russell Wilder dari Mayo Clinic, tahun 1932 dia nulis observasinya. Dia bilang, olahraga berat itu kadang malah bisa memperlambat proses penurunan berat badan pasien. Kok bisa? Penyebabnya, yaitu tadi, pasiennya cenderung makan lebih banyak habis olahraga. Mikirnya, udah bakar kalori banyak, bolehlah makan lebih. Hasilnya berat badan nggak turun-turun, malah jadi frustrasi pasiennya. Wah, kalau dulu dokter malah skeptis gitu. Terus gimana ceritanya ya gagasan kalau olahraga itu kunci utama penurun berat badan bisa jadi dominan banget sekarang? Ada titik baliknya? Atau tokoh kuncinya gitu? Nah, sumber ini nunjuk ke satu nama yang pengaruhnya signifikan banget. Jean Mayer. Dia ahli nutrisi terkemuka. Penting dicatat ya, latar belakangnya nutrisi bukan kedokteran medis. Pernah di Harvard, terus di Tufts University. Sejak tahun 1950-an itu, Mayer jadi kayak, pendukung paling getol gagasan bahwa aktivitas fisik itu komponen krusial buat ngontrol berat badan. Argumen utamanya apa sih yang dia bawa? Sampai bisa diterima luas gitu? Mayer ngajuin teori kalau ada semacam celah gitu dalam hubungan antara level aktivitas fisik sama regulasi nafsu makan. Menurut dia nih, kalau tingkat aktivitas fisik kita turun rendah banget, jadi sedentary banget, nafsu makan kita tuh nggak ikut turun sebanding. Tetap aja relatif tinggi. Sebaliknya, kalau kita aktivitas fisik sedikit aja, misalnya jalan kaki 30 menit, kita memang bakar kalori. Tapi kata Mayer, nafsu makan kita nggak akan nambah dibanding pas kita malas-malasan tadi. Oh, jadi ada sweet spotnya gitu ya? Bisa dibilang gitu. Jadi sedikit aktif itu untung, bakar kalori tanpa bikin tambah lapar. Baru kalau aktivitasnya lebih berat lagi, nafsu makan bakal ikut naik seiring pengeluaran energi. Teorinya kedengeran cukup logis ya di permukaan, tapi apa ini didukung riset yang kuat dan bervariasi? Nah, disinilah inti kritiknya dari sumber ini. Teori Mayer ini meskipun populer banget, sebenarnya dasarnya dari penelitian yang cakupannya relatif terbatas. Studi utamanya banyak di tikus lab sama beberapa kelompok populasi manusia yang spesifik banget, kayak pekerja publik di India gitu. Terbatas ya berarti? Iya, tapi gagasannya itu cepet banget diadopsi media, diterima publik luas, seolah-olah udah fakta universal. Temuan ilmiah lain yang nunjukin gambaran lebih kompleks atau bahkan bertentangan malah cenderung kurang dapat perhatian.
Sumber ini nyontohin ada konferensi NIH, National Institutes of Health, tahun 1977. Kesimpulannya waktu itu bilang kalau peran aktivitas fisik dalam kontrol berat badan kayaknya kurang penting dari yang diyakini sebelumnya. Alasannya? Ya salah satunya itu tadi, karena ada kecenderungan asupan makanan jadi meningkat sebagai kompensasi setelah olahraga. Oke. Coba kita cerna implikasinya lebih dalam nih. Jadi, inti gagasannya, waktu kita olahraga, bakar kalori, tubuh kita kemungkinan besar nggak diam aja gitu. Ada mekanisme kompensasi yang jalan. Entah itu naikin rasa lapar biar kita makan lebih banyak, atau mungkin tanpa sadar kita jadi ngurangin aktivitas fisik lain di sisa hari itu. Jadi lebih malas gerak gitu. Itulah implikasi krusialnya. Fokus yang terlalu sempit di sisi kalori keluar lewat olahraga, itu seringkali ngabain respon adaptif alami tubuh kita. Respons buat jaga keseimbangan energi atau energi homeostasis. Tubuh kita punya sistem regulasi internal yang canggih buat mempertahankan simpanan energinya. Kayak termostat gitu ya? Mirip lah. Dan salah satu mekanisme pertahanan paling kuat, ia rasa lapar. Kalau kita keluarin energi banyak, ya tubuh secara alami ngirim sinyal buat ngisi lagi. Ini bukan kelemahan loh, tapi emang bagian dari desain biologis kita. Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Agak aneh kalau kita bisa gampang banget nipu sistem biologis tubuh yang udah evolusi jutaan tahun. Cuma dengan lari sejam di treadmill, terus nggak ada respon balik apa-apa dari sisi lapar atau metabolisme. Kayaknya terlalu simpel ya. Betul. Dan kalau kita balik lagi ke kesimpulan panel ahli AHCSM 2007 tadi, soal bukti yang tidak terlalu meyakinkan, sumber ini ngajuin argumen dari sudut pandang sejarah sains. Kalau sebuah hipotesis ilmiah udah diuji berkali-kali selama puluhan tahun, dan gagasan olahraga buat nurunin berat badan kan udah lama banget ya, sejak zaman Banting tahun 1860-an, terus dipopulerkan lagi sama Mayer dari 1950-an, tapi kok nggak kunjung ngasilin bukti yang benar-benar solid, konsisten, meyakinkan? Ya ada kemungkinan besar hipotesis itu sendiri yang keliru. Atau setidaknya, jauh lebih kompleks dari yang kita kira selama ini. Nah ini bisa jadi titik yang bikin, sebagian orang mungkin frustrasi ya. Kalau sebelumnya kita udah bahas pendekatan makan lebih sedikit. Itu sering susah dipertahankan, nggak selalu berhasil jangka panjang. Terus sekarang sumber ini juga ngasih argumen kuat yang ngeraguin dampak signifikan olahraga lebih banyak buat nurunin berat badan. Lantas, kemana dong arahnya? Apa yang tersisa? Pertanyaan ini penting banget, dan ini ngarahin kita ke inti argumen yang lebih besar lagi di sumber ini. Kesimpulan yang dituju itu sebenarnya cukup radikal ya. Mungkin udah saatnya kita mempertanyakan validitas model kalori masuk lawan kalori keluar, calories in versus calories out, sebagai kerangka penjelasan utama buat obesitas. Model Cico itu ya? Ya, model itu. Kalau dua intervensi utamanya, kurangi kalori masuk lewat diet, tambah kalori keluar lewat olahraga, ternyata nggak seefektif yang kita kira buat ngatasin gemuk secara populasi. Mungkin fokus ke jumlah kalori aja itu bukan pendekatan yang tepat. Maksudnya gimana? Bukan jumlah kalori? Terus apa dong? Mungkin masalah fundamentalnya bukan di neraca energi sederhana itu, tapi lebih ke regulasinya. Regulasi penyimpanan dan penggunaan lemak di tubuh kita. Gimana tubuh kita mutusin kapan nyimpan energi jadi lemak, kapan ngebakarnya. Nah, sumber ini berpendapat proses ini sangat dipengaruhi faktor biologis yang lebih mendasar, terutama kerja hormon. Hormon. Kayak apa contohnya? Hormon kayak insulin misalnya, itu kan main peran sentral banget ngatur metabolisme energi. Dia ikut nentuin nasib kalori yang kita makan. Mau langsung dipakai jadi bahan bakar atau disimpan jadi lemak buat jangka panjang. Ini ngebuka perspektif yang beda banget soal akar penyebab kenapa berat badan naik atau turun. Jadi arahnya geser nih ya, dari sekedar ngitung kalori kebakar pas lari, ke pemahaman gimana hormon, contohnya insulin tadi, ngatur simpanan lemak di badan kita. Secara garis besar iya, begitu arahnya. Fokusnya pindah dari konsep neraca energi yang lebih kayak fisika ke arah regulasi biologis yang melibatkan sistem hormonal, metabolisme yang kompleks. Tentu ini topik yang dibahas jauh lebih dalam ya di bagian lain materi Anda, tapi keraguan soal efektivitas olahraga buat nurunin berat badan yang kita bahas hari ini, itu jadi salah satu pilar penting buat ngebangun argumen ke arah sana. Oke. Mari kita coba tarik benang merahnya nih dari pembahasan bab 3 ini. Poin kuncinya berarti asumsi yang umum banget di masyarakat kalau olahraga itu strategi super efektif buat nurunin berat badan secara signifikan atau bahkan buat cegah naik berat badan jangka panjang.
Itu ternyata menurut analisis di sumber ini nggak didukung bukti ilmiah yang sekokoh dan sekonsisten yang kita kira. Itu rangkuman yang pas banget. Dan alasan mendasar kenapa ada kesenjangan antara keyakinan populer sama bukti ilmiah ini, ya karena mekanisme kompensasi alami tubuh kita yang seringkali diabaikan. Tubuh kita cenderung ngimbangin pengeluaran energi ekstra pas olahraga. Caranya? Ya, bisa lewat naiknya rasa lapar, jadi kita makan lebih banyak. Atau bisa juga lewat penyesuaian lain, misalnya jadi kurang aktif di sisa hari itu, tanpa sadar. Tapi ini penting banget buat ditekenin ya. Kayak yang juga dilakuin sumber ini dan bahkan panduan resmi kayak AHACSM tadi. Betul, ini poin krusial, jangan sampai salah tangkap. Pembahasan ini sama sekali bukan berarti olahraga itu nggak penting atau nggak ada gunanya. Jauh dari itu, olahraga itu punya segudang manfaat yang luar biasa, nggak terbantahkan, buat kesehatan secara keseluruhan. Manfaatnya banyak banget ya. Banget, buat jantung, otak, mental, tulang, otot, cegah banyak penyakit kronis, itu semua valid banget. Jadi rekomendasi buat tetap aktif secara fisik demi sehat, itu tetap berlaku, harus diikuti. Yang jadi fokus kritik di sumber ini adalah peran olahraga sebagai alat utama dan paling efektif, khusus buat tujuan manajemen berat badan aja. Nah, bukti ilmiah buat peran spesifik yang itu, sekali lagi, dinilai tidak terlalu meyakinkan. Ini benar-benar pergeseran cara pandang yang signifikan ya. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Kalau kunci ngendaliin berat badan kita, ternyata nggak sesimpel nyimbangin kalori masuk versus kalori keluar lewat diet ketat dan olahraga berat. Lalu, mekanisme biologis apa dong yang sebenarnya jadi pengatur utama lemak tubuh kita? Faktor apa yang nentuin kenapa sebagian dari kita kayaknya gampang banget naik berat badan, sementara yang lain bisa tetap langsing relatif mudah? Dan gimana kalau pemahaman yang beda ini yang mungkin lebih nekenin ke regulasi hormonal, kayak peran insulin tadi, bisa secara fundamental ngubah cara kita ngadepin masalah berat badan dan kesehatan ke depannya? Pertanyaan besar yang menarik ya untuk terus digali. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam pembahasan mendalam kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.